Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Adi Satrio dengan nomor 25 dan NIM 2010-4142 dari kelas Psikologi Islam D. Berkaitan mengenai UAS Praktikum Psikologi Sosial dalam bentuk penugasan podcast atau wawancara yang bertemakan From Zero to Hero, di sini saya akan menghadirkan salah seorang narasumber yang merupakan bagian dari sahabat, partner, dan teman akrab saya semasa SMP dulu, dan kami ini sudah akrab sejak lama dan sangat dekat begitu ya, seperti keluarga sendiri. Nah, saya menghadirkan dia dalam podcast ini karena memang saya anggap dia berhasil atas impiannya yang dulunya dia ini memang berasal dari keluarga yang sederhana, tetapi dia itu berusaha untuk tetap menggapai impiannya, yaitu mampu untuk membeli sepeda motor dari hasil kerja keras dan juga tekad usahanya sendiri. Dan apalagi walaupun dia ini seorang perempuan, tetapi dia itu menjadi bagian dari tulang punggung keluarga begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih detail, lengkap, dan spesifik. Kita akan bahas kupas tuntas, lebih spesifik detailnya mengenai kehidupan dan impian dia, bagaimana dia bisa mencapainya hingga berada pada titik sekarang ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke sesi tanya jawab bersama sang narasumber, dan silahkan menyimak hasil diskusi kami. Baik, di sini saya sudah bersama sang narasumber, yaitu Mbak Rini Sindiati. Mbak Rini, apakah siap dengan pertanyaan yang diajukan? Siap. Baik, langsung saja ya untuk pertanyaan yang pertama. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bisa dijelaskan sedikit mengenai bagaimana kehidupan dan aktivitas Mbak Cindy gitu? Nama saya Rini Sindiati. Saya dipanggil Cindy. Saya umur 19 tahun. Kerja di dekat sini, jualan es. Udah 1 tahun. Dulu saya pernah kerja di Oscar, toko buku. Pernah tahu kan? Oh, pernah tahu. Di situ saya kerjanya 1 bulan saja, langsung keluar. Besoknya saya kerja di dekat sini jualan es. Sudah berapa lama kerja, Mbak? 2 kali itu sih. Dulunya saya nggak pernah kerja, cuma PKL di Malang. Oh gitu. Terus jadi apa yang mendasari atau menjadikan motivasi buat Mbak Cindy untuk melakukan pekerjaan seperti itu? Maksudnya bekerja, kan seharusnya di umur sekian gini Mbak Cindy bisa harusnya kuliah begitu. Saya yang bekerja aja, soalnya kan mau cari uang sendiri, bisa bantu orang tua. Terus sama mau mencapai tujuan sendiri sih, bisa beli keinginan saya yang mau capai. Oh, baik. Terus bagaimana respon terhadap sekitarnya gitu? Maksudnya keputusan Mbak Cindy untuk bekerja begitu? Respon maksudnya kayak tanggapan orang tua begitu? Tanggapan orang tua, keluarga, atau mungkin diri sendiri gitu, mungkin dari Mbak Cindy kayak misalnya bekerja nanti begini begitu mungkin. Iya, awalnya dulu mau bekerja gitu, ingin lanjut kuliah sih, tapi mikir dulu soalnya kan biayanya kurang. Nah, ibu saya mau nyaranin suruh kerja aja dulu, cari-cari kerja biar ada pengalamannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bisa ceritakan mengenai pencapaian Mbak Cindy itu yang dari mulai Mbak Cindy merintis sampai sekarang ini, misalnya kayak berhasil itu beli motor sendiri, pakai uang sendiri gitu. Iya, beli motor sendiri. Awalnya dulu SMP mau beli motor, tapi nggak ada biaya sih. Ingin sekali dari SMP miliki Scoopy yang motor pakai Scoopy, apa itu, nggak pakai kontak itu. Oh, Scoopy baru. itu
kira-kira menabung sendiri ya dari hasil kerja, maksudnya butuh berapa lama beli motor itu kira-kira? Iya, nabung sendiri. Paling dari Januari ngumpulnya uang. Oh, dari Januari tahun Januari, ini ya? iya, 2021. Ya. Untuk selain itu apa sudah, maksudnya hanya motor saja gitu? Apa mungkin biaya, maksudnya Mbak Cindy udah nggak perlu minta lagi ke orang tua, jadi kalau mau hangout atau nongki mungkin pakai uang sendiri begitu ya? Iya. Sama teman-teman. Iya, pakai uang sendiri, ditabung sendiri. Oh, Hasil gajian, hasil uang makan apa dikasih orang lain, ditabung sendiri. oh gitu, baik. Terus kira-kira pasti kan manusia kalau hidup kan memiliki kendala ya Mbak Cindy ya, itu pasti. Hanya saja bentuk dan cara menanggapinya setiap orang berbeda-beda. Nah, bagaimana respon dan tanggapan Mbak Cindy dan cara menyikapi atas kendala-kendala yang terjadi ketika berkarir, selama berkarir? Ada sih kendala, banyak. Yang pertama kan dulu kerja di Oscar. Orangnya kan iri-iri gitu loh. Saya kayak dipandang gimana gitu di sana. Makanya bikin kayak betah di sana. Tapi saya menyikapinya ya bodo amat lah, cuek aja. Nggak terlalu terpikirkan. Oh, jadi apakah alasan itu yang membuat Mbak Cindy keluar atau gimana? Jadi belajar ya dari hal tersebut untuk ya bisalah tahu mengenai bahwa kita bekerja kan bertemu orang banyak, perilakunya bermacam-macam, ada yang baik, ada yang buruk kepada kita gitu ya. Iya. Sama yang kedua kan saya baru kerja di jualan es ini toh, terdekat. Itu saya selalu pakai sepeda until biasa itu. Oh, jadi PP itu berangkat dari rumah sampai ke tempat kerja setiap hari begitu? Iya. Oh, iya. Udah berapa bulan ya? Sampai berbulan-bulan. Ya, baik begitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya, itu bagaimana Mbak Cindy memandang diri Mbak Cindy itu seperti apa, kayak kepribadian Mbak Cindy gitu, seperti apa? Kan manusia rata-rata berpikir dulu sebelum bertindak. Tapi saya kadang sih mana sih bertindak dulu sebelum berpikir. Wih, unik ya jadi ya. Iya. Terus Saya orangnya juga supel, ramah ke semua orang, friendly juga, makanya banyak temen, sahabat, jadi penyemangat saya. Oh begitu, baik. Kalau saya sih nggak terlalu ngelain diri sendiri. Saya orangnya bodo amat sama cuek. Oh, jadi anu ya, memandang diri sendiri sedikit ya. Jadi Iya, yang tadi saya bilang yang atas tadi. sebutkan tadi ya. Iya. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, ini mengenai potensi ya. Kan setiap manusia memiliki potensi, dan Mbak Cindy kan sadar akan potensi Mbak Cindy sendiri. Nah, bisa dijelaskan mengenai potensinya Mbak Cindy? Saya orangnya tekun, kerja keras, tangguh, disiplin. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya ya, itu mengenai apa sih harapannya Mbak Cindy itu ke depannya, dan bisa mencapai tujuan Mbak Cindy dalam hidup Mbak Cindy sendiri. Harapannya ya pasti sukses, semoga bisa sukses depannya, bisa bahagiain orang tua. Karena orang tua saya kan tinggal satu, yang satunya udah meninggal. Tinggal ibu? Iya, tinggal ibu. Oh iya, baik. Ingin juga pergi haji. Semoga sukses ya Mbak. Yeah. Kemudian bisa diceritakan mengenai strateginya mungkin Mbak Cindy untuk bisa, mungkin yang paling penting dalam mengatur keuangan ya. Kan memang si perempuan kan memang pintar dalam mengatur keuangan, sehingga Mbak Cindy bisa membeli motor seperti itu. Misalnya dengan menabung atau menyisihkan uang, atau misalnya mungkin membiayai ibunya, mungkin seperti itu Mbak. Ya, hasil gaji saya
saya kasih ke ibu saya, biar yang nyimpen ibu saya. Oh begitu. Jadi Iya, disimpan sendiri, nggak nabung di bank kayak gitu. baik. Takut riba gitu ya. Saya juga nggak terlalu nongkrong sama temen. Diajak sih pernah tiap hari, tapi saya bilangnya nggak punya uang, soalnya kan Oh iya bagus. Strategi juga ya itu termasuk. iya, soalnya bisa buat beli motor, nyicil gitu. Yang ngaturkan keuangannya ibu saya. Mbak Cindy apa pernah megang uang gitu? Terus Megang uang gimana? maksudnya kan dari gajinya masa langsung diberikan kepada ibu semuanya? Maksudnya enggak Mbak Cindy pegang sendiri begitu, mungkin kalau ada kebutuhan atau keinginan Mbak Cindy gitu yang ingin Mbak Cindy capai, kan punya penghasilan sendiri seperti itu. Enggak, Apa? langsung gaji saya kan keluar, langsung saya kasih ke ibu. Oh gitu. Tapi saya punya uang makan sama bonus hasil es gitu loh. Oh baik. Mungkin ada masukan atau saran dari yang bisa diberikan oleh Mbak Cindy itu? Saran saya, jangan lupakan ibadah, selalu ikhtiar, berusaha dan berdoa, ya kan? Kemudian cerdas-cerdas saja sih ngatur keuangan. oh ya. Jangan lupakan jasa-jasa orang tua, paling penting itu. Oh begitu ya. Baik Mbak Cindy, terima kasih ya atas wawancara kita hari ini, dan terima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga pastinya dari wawancara ini apa yang bisa saya dapatkan itu bisa menjadi hikmah pelajaran buat saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya. Sedikit informasi, tadi wawancara itu bertemakan mengenai self concept atau konsep diri. Jadi mengenai konsep diri dari narasumber. Baik, mengenai konsep diri dari yang telah dibicarakan dan ditunjukkan melalui hasil wawancara saya bersama Mbak Cindy tadi sebagai sang narasumber. Untuk konsep dirinya kita bisa melihat dari apa yang dia katakan, bahwa dia itu memandang dirinya seperti lebih ke bertindak dulu sih, lebih banyak action. Dia berpikir sih penting juga sih ya sebelum bertindak, tetapi dia itu lebih banyak actionnya saja langsung daripada berpikir lama-lama begitu. Apalagi posisinya yang menjadi bagian dari tulang punggung keluarganya ya, yang membuat dia bertekad kuat untuk terus berusaha dan bekerja keras lebih giat lagi. Dan sikapnya yang bodoh amat dan cuek itu malah membuat dia tidak berpikir aneh-aneh gitu kan. Biasanya manusia kan kalau seperti yang tadi sudah disinggung bahwa ada yang merasa iri, dengki, ya memang kita bertemu dengan semua orang itu banyaklah karakter orang-orang yang kita temui. Ada yang baik, ada yang buruk, beraneka ragam macam karakter orang. Nah tetapi dalam menyikapinya yang negatif, Mbak Cindy itu bodoh amat dan cuek. Dia tetap terus melanjutkan langkahnya dan akhirnya bisa mencapai titik sekarang ini. Walaupun masih ada harapan-harapan selanjutnya, tetapi impiannya yang sejak dulu diinginkan setidaknya mampu terkabul. Sehingga inilah yang membuat Mbak Cindy bisa berada pada titik ini. Dan semoga dari kisah perjuangannya Mbak Cindy itu menjadi pelajaran, motivasi, serta bisa menjadi teladan lah. Kita ambil yang baik-baik, yang positif seperti itu. Nah, kurang lebihnya demikian itulah hasil podcast yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.